warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sapta Febrianullah dari D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul elektronik kesehatan atau e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat Republik e-health informatik. Latar belakangnya, telemedicine sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas medis konvensional. Sistem informasi kesehatan masyarakat memainkan peran penting dalam pengelolaan data kesehatan masyarakat, terutama dalam hal surveillance penyakit menular dan manajemen krisis kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan masyarakat yang efektif untuk meningkatkan pemantauan dan respon terhadap wabah penyakit menular di Indonesia. Tinjauan pustaka, definisi telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyediakan layanan medis dari jarak jauh. Hal ini dapat mencakup konsultasi medis, pemantauan pasien, diagnosa, dan pengobatan yang dilakukan secara online. Definisi sistem informasi kesehatan masyarakat. Sistem informasi kesehatan masyarakat adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, penyimpanan, memproses, dan mendistribusikan data kesehatan masyarakat yang relevan. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan, serta dalam merancang dan mengimplementasikan program kesehatan masyarakat yang efektif. Manfaatnya, masyarakat Manfaat utama dari telemedicine adalah meningkatkan akses ke layanan medis bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani. Selain itu, telemedicine juga dapat mengurangi beban rumah sakit di kota besar, menghemat biaya perjalanan bagi pasien, serta memungkinkan pemantauan kesehatan berkelanjutan melalui perangkat mobile. Dan manfaat penggunaan sistem informasi kesehatan masyarakat, manfaat utamanya yang dirasakan adalah peningkatan respon wabah. Dengan adanya sistem yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara cepat, pihak berwenang dapat segera merespon wabah penyakit, melakukan penanganan lebih efektif dan mengurangi penyebaran. Dan pengambilan keputusan berbasis data. Data yang tersedia memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengambil keputusan berbasis bukti seperti penentuan zona risiko tinggi dan alokasi sumber daya. Metode penelitiannya yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi kasus. Wilayah yang dipilih untuk penelitian adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua, yang mewakili dua kondisi geografis yang berbeda di Indonesia. Yang kedua, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Daerah yang dipilih untuk penelitian ini adalah dua wilayah terpencil di Indonesia, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil dan pembahasannya, dampak positif telemedicine terhadap akses layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telemedicine telah memberikan dampak positif terhadap akses layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis. Pasien yang sebelumnya harus menempuh perjalanan yang jauh untuk konsultasi medis kini dapat mengakses layanan kesehatan melalui telekonsultasi. Hal ini mengurangi biaya dan waktu perjalanan serta mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Yang kedua, penerapan sistem informasi kesehatan masyarakat di Jawa Barat dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Papua telah memberikan dampak positif dalam mempercepat respon terhadap wabah penyakit menular. Di Jawa Barat, sistem ini memfasilitasi pemantauan kasus penyakit seperti DHF, demam berdarah, dengue, secara real life, memungkinkan identifikasi daerah dengan insiden tinggi dan respon yang lebih cepat. Contoh kasusnya, Desa Sejahtera adalah sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari fasilitas kesehatan kota besar. Banyak warga yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, namun sulit untuk mengakses layanan kesehatan secara langsung karena keterbatasan transportasi dan sumber daya medis. Keduanya, telemedicine memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah terpencil di Indonesia. Penggunaan teknologi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dan dalam distribusi layanan medis, memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan tanpa harus bepergian jauh. Namun,
Untuk memaksimalkan manfaat telemedicine, perlu adanya peningkatan infrastruktur internet, pelatihan kepada masyarakat dan tenaga medis, serta penyusunan regulasi yang mendukung implementasi telemedicine secara luas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.